Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnilia dengan NIM S1S1 22056 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halluoleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu deret Taylor dan analisis galat pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh dosen Bapak Ada Masfur Sajia. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai deret Taylor dan analisis galat. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu deret Taylor. Nah, kalau dalam representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hinggah dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Nah, deret Taylor juga mendapat nama dari matematikawan Inggris Brock Taylor. Nah, bila deret tersebut terpusat di titik nol, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Nah, untuk deret Maclaurin ini dari nama matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin. Jadi, deret Taylor itu adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Selanjutnya, untuk definisi deret Taylor itu sendiri dapat dirumuskan dapat dilihat pada layar, yaitu tak hingga sigma n sama dengan 0, fungsi pangkat n dikali a per n faktorial dikali x kurang a pangkat n. Nah, dengan n faktorial ini melambangkan faktorial n dan f pangkat n sama dengan a maksud saya f pangkat n dikali a ini melambangkan nilai dari turunan ke n dari fungsi pada titik a. Nah, untuk turunan ke 0 dari fungsi didefinisikan sebagai fungsi itu sendiri dan dalam x kurang a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Nah, dalam kasus khusus di mana a ini sama dengan 0, deret ini disebut juga sebagai deret Maclaurin. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu juga apa itu analisis galat. Jadi, galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik atau nilai hampiran atau perkiraan. Nah, untuk menganalisis galat itu sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Nah, kenapa bisa saya sebut penting? Karena hasil yang didapat dengan metode numerik bukan berarti salah. Karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai sebenarnya atau bisa dikatakan galatnya mendekati nol. Nah, semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Nah, selanjutnya sumber utama galat numerik. Untuk sumber utama galat numerik ini ada 4, ada galat pemotongan, transcation error, galat pembulatan, round of error, galat eksperimental, dan galat pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai galat eksperimental terlebih dahulu. Nah, untuk galat eksperimental itu yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya kalau untuk contohnya galat eksperimental itu misalnya karena kita melakukan kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Nah, kalau untuk galat pemrograman ini galat yang terdapat di dalam program yang sering dinamakan dengan kutu atau bug. Dan proses penghilangan galat ini dinamakan penirkutuan atau debugging. Nah, kalau untuk galat eksperimental dan galat pemrograman ini, karena kontribusinya terhadap galat secara keseluruhan tidak selalu ada, berbeda dengan galat utama yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, galat pemotongan dan galat pembulatan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, pertama saya akan menjelaskan galat pemotongan. Nah, galat pemotongan itu mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak
Maksudnya di sini jika ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Nah, tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Nah, kalau untuk galat pembulatan sendiri, dia itu terjadi karena keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Nah, komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit atau bit saja, sehingga bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat direpresentasikan oleh komputer harus dibulatkan ke bilangan terdekat. Selanjutnya ada galat total. Nah, kalau galat total sendiri itu atau biasa disebut juga dengan galat akhir, pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, di sini bisa kita lihat pada contohnya di sini, kita menggunakan deret Maclaurin orde keempat untuk menghampiri cos 0,2. Pada layar bisa kita lihat cos 0,2 mendekati 1 dikurang 0,2 pangkat 2 dibagi 2 tambah 0,2 pangkat 4 dibagi 24 mendekati 0,98000667. Nah, di sini untuk pendekatan yang pertama yaitu galat pemotongan. Nah, di sini galat pemotongan ini timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde keempat. Nah, untuk yang kedua ini ada galat pembulatan. Galat pembulatan ini timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit benah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai deret Taylor dan analisis galat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.